Bab 746. Kubur dia. Marco bersujud dan meminta ampun, Jenderal, aku tidak ada. Jangan dengarkan omongan dia. Reka, aku tidak sembarang ngomong, kamu yang bilang aku pelihara anjing. Marco berkata, aku ada bilang ini, tetapi ini ada kaitan apa dengan Jenderal? Greedy Wolf, sial, maksudmu Tuan Agung Valkyrie pelihara kami kan? Kamu bilang dia pelihara anjing, ini bukannya kamu bilang kami itu anjing. Marco merasa bingung, Jenderal Greedy Wolf, aku kurang paham dengan yang kamu bilang. Aku bilang Reka, bukan Tuan Agung Valkyrie. Greedy Wolf, berani sekali kamu, Tuan Reka itu Tuan Agung Valkyrie. Apa? Sekujur tubuh Marco bergemetaran, dia ketakutan sampai langsung kencing di sana. Reca, Tuan Agung Valkyrie itu Reca? Sialan, Tuan Agung Valkyrie kok serendah hati ini menyinggung Tuan Agung Valkyrie. Ini sama seperti seorang Kasim yang menyinggung Kaisar pada zaman dahulu. Abis, Marco merasa ketakutan, dia mulai sesak nafas dan langsung pingsan di sana. Reca merasa lucu, hanya dengan keberanian seperti ini juga berani lawan aku? Sungguh memalukan, semua orang keluarga Walton membeku di sana. Jika memukul mereka sampai mati, mereka juga tidak menyangka Tuan Agung Valkyrie akan datang ke keluarga Walton. Sekarang nyawa mereka semua ada di tangan Reca. Reca berkata dengan sambil menatap Dava, apa latar belakang Marco? Apa ada hubungan antara dia dengan Alika di Midgard? Dava langsung menjawabnya, Marco itu orang keluarga Wis di Midgard, Alika itu kakaknya. Reca berkata dengan dingin, Wolfey mati mungkin karena Alika. Kalian tidak hanya tidak bantu anggota keluarga kalian balas dendam, bahkan masih ada yang mau menikah dengan adik musuh kalian, sungguh konyol. Sekeluarga Dava merasa ketakutan sampai wajah mereka terlihat pucat, mereka mulai menamparkan pipi dan meminta Reca untuk memaafkan mereka. Kami patut mati, kami tidak tahu diri, kami itu binatang. Reca menatap Marco dengan tajam dan berkata, karena dia itu musuh, langsung dikubur aja. Bentar, Marco yang pingsan tiba-tiba bangun dan berteriak, jangan bunuh aku mau menebus kesalahanku. Aku punya sebuah rahasia, sebenarnya tadi Marco pura-pura pingsan. Kalau tidak berpura-pura pingsan mana boleh, karena dia tidak tahu harus menghadapi hukuman dari Tuan Agung Valkyrie dengan seperti apa. Reca bilang, Marco berkata, aku kalau bilang, apakah kamu boleh ampuni aku? Reca tersenyum dingin, kamu mengira kamu masih bisa tawar-menawar dengan aku? Tetapi kalau informasi kamu berguna, mungkin aku akan biarkan kamu mati dengan agak tenang. Marco merasa putus asa, iya, sekarang dirinya mana bisa tawar-menawar dengan Tuan Agung Valkyrie. Marco berkata dengan tidak tenang, kalian masih ingat saat Bella pulang, sekujur tubuhnya penuh dengan luka? Bella mengangguk, seumur hidup ini aku tidak akan lupa. Jika bukan karena kondisi tubuh kakakku agak kuat, mungkin dia pun tidak bisa pulang ke rumah. Marco berkata, sebenarnya saat Bella pulang ke Midgard, lukanya tidak separah itu, hanya luka ringan saja. Tetapi saat Bella sampai di Midgard, dia bertemu dengan musuhnya, Kenzo. Pasukan Kenzo yang melukai Bella sampai seperti itu. Awalnya Kenzo masih inginkan nyawa Bella, tetapi Bella berhasil kabur. Tatapan Reca dengan Greedy Wolf langsung berubah menjadi dingin. Kekuatan Bella sangat luar biasa. Jika bukan karena terluka, dia mana mungkin akan mati karena Alika. Kenzo adalah salah satu pelakunya. Reca bertanya, Kenzo itu siapa? Bab 747, yang hilang, aku pasti mau ambil kembali. Marco berkata, Kenzo itu salah satu anggota dari 4 keluarga besar, tuan dari keluarga Andres. Reca berkata dengan dingin, keluarga Andres, sekarang aku akan pergi temui orang keluarga Andres. Greedy Wolf, siapkan mobil. Iya, Reca menatap sekeluarga Dava dengan tatapan yang tajam, masalah hari ini tidak boleh tersebar. Jika tidak, jangan salahkan aku, orang keluarga Walton langsung mengangguk, iya. Reca berkata pada Bella,
katanya kalian berkontribusi terhadap semua usaha milik keluarga Walton? Barang milik kalian semuanya harus diambil kembali. Aku mau lihat siapa yang berani tidak kembalikan ke kalian. Bella mengangguk, aku tahu Kak. Recha menatap Marco dan berkata, suruh orang antar dia pergi. Kata antar membuat orang merasa bingung. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam mobil dan pergi. Sekeluarga Dava sudah hancur. Semua harta mereka harus dikembalikan ke sekeluarga Bella. Mereka harus kembali ke kampung halaman mereka dan menjadi petani lagi. Segala sesuatu tidak bisa diprediksikan. Dava menatap sekeluarga Bella dengan hati-hati. Kalau gitu, keluarga Walton. Ayah Bella menghela nafas. Bisa buktikan putraku tidak bersalah dan biarkan dia tenang di sana. Aku sudah bersyukur. Mengenai keluarga Walton kalian, aku tidak tertarik sama sekali. Hanya saja, kuil leluhur ini kembalikan ke kami aja. Dava merasa sangat gembira. Keluarga Walton akhirnya aman. Dava langsung berterima kasih ke ayah Bella. Ayah Bella berkata kepada Bella, ayo, kita bantu para leluhur dan kakakmu bersihkan sini, mereka juga bisa lebih nyaman di sini. Bella mengangguk, oke. Bella langsung pergi membersihkan papan nama para leluhur. Semua papan nama di sana sudah penuh dengan debu. Sekeluarga Dava merasa bersalah, mereka juga ikut membantu. Midgard, di dalam villa besar di pinggiran kota. Setelah provinsi Easter diambil alih oleh musuh, Tuan Apex dan pimpinan Raskal langsung membawa tim pembunuh datang ke sini. Ketika Recha ingin melakukan serangan terhadap Master, mereka akan berjuang di garis pertahanan terakhir ini. Hanya saja, semenjak datang ke Midgard, Recha tidak melakukan apapun, dia tidak melakukan sesuatu kepada Master mereka. Tuan Apex juga bertindak agak santai. Setelah selesai sarapan, dia pergi ke tempat seni bela diri untuk melihat tim pembunuh yang sedang latihan di sana. Tim pembunuh ini sangat kejam dan kuat. Tuan Apex merasa Raja Snaki dari Barat Laut yang berada di posisi nomor 1 dengan Master Valkyrie yang ada di nomor 3 juga tidak bisa melawan tim pembunuh ini. Tetapi setelah Master Yo di posisi nomor 2 mati, sekarang Master Valkyrie harusnya sudah berada di posisi nomor 2. Saat Tuan Apex baru sampai di tempat seni bela diri, handphonenya langsung berdering. Master yang meneleponnya, Tuan Apex mengangkatnya dengan hati-hati, Master, kamu cari aku ya? Master berkata dengan dingin, belakangan ini, Recha ada lakukan sesuatu ke aku? Tuan Apex berkata, tidak ada, dia juga tidak mencari tahu informasi kamu. Master berkata dengan bingung, Recha datang ke Midgard, bukannya untuk cari aku? Kenapa setelah Recha sampai di sini, dia tidak lakukan apapun? Jangan-jangan, Recha tidak curigai aku sama sekali. Tuan Apex memikirkannya. Kemungkinan ini sangat besar. Master menarik nafas dan berkata, Zale mati karena kamu. Tampaknya dia tidak beritahu rahasia pada saat itu ke orang lain. Tetapi kalau Recha tidak curigai aku, dia datang ke Midgard untuk apa? Belakangan ini, si Recha lagi sibuk apa? Bab 748, mereka layak menjadi keluarga besar. Setelah Recha tiba, dia sibuk membalaskan dendam saudaranya dan mengabaikan dirinya. Ujar Tuan Apex, Master berkata dengan penasaran, balas dendam untuk kakaknya? Apa yang terjadi? Recha curiga saudaranya, kakaknya Bella, dibunuh oleh salah satu dari 4 keluarga besar di Midgard. Sekarang dia gila-gilaan balas dendam kepada keempat keluarga besar ini. Ujar Tuan Apex, Tuan Kyle sudah dikubur hidup-hidup oleh Recha. Selanjutnya sisa ketiga keluarga lainnya menunggu ajal. Kalau begitu bisa dipastikan Recha datang ke Midgard bukan demi aku. Melainkan untuk 4 keluarga besar, angguk Master. 4 keluarga besar, hehe, apakah layak mereka disebut keluarga besar? Mereka mungkin tidak akan luput dari nasib musnah. Kamu diam-diam hubungi 4 keluarga besar untuk membantu mereka. Lebih baik kalau 4 keluarga besar ini mampu menghabisi Recha. Kalau tidak bisa, hanya bisa mengirim pasukan killer. Melatih tentara butuh ribuan hari, menggunakan mereka hanya butuh waktu sesaat. Sudah waktunya bagi mereka membalas budiku.
dia tidak tahu kabar balas dendam Reca untuk saudaranya didapat dari surat kuasa Alika. Yang terpenting adalah menyelidiki identitasnya. Rumah Bella sebelumnya dikenal sebagai kediaman rumah Walton. Setelah Alika mendapat warisan rumah ini dari Bella, dia mengubah nama rumah tersebut. Alika jarang memiliki waktu luang. Dia duduk di tepi kolam memberi makan ikan koi. Ikan koi tidak tahu lapar dan kenyang. Selama ada makanan, mereka akan makan terus sampai mati. Menyaksikan koi satu demi satu mati kekenyangan hingga terapung di permukaan air membuat Alika tidak bisa menahan tawa. Dia suka perasaan menjunjung tinggi hidup. Saat sedang tersenyum gembira, sebuah helikopter terbang di atas kepalanya. Helikopter terbang di atas kolam dan melemparkan karung ke bawah. Anjir, Alika terkejut dan buru-buru menghindar dengan cepat. Pang, karung itu jatuh ke kolam seperti ledakan bom, menyemburkan air kolam ke langit. Seekor ikan koi terbang mengenai kepala Alika hingga meninggalkan sisik yang tidak terhitung jumlahnya. Alika meraung marah, bajingan, siapa yang berani datang ke rumah keluarga Wiku membuat masalah. Gerakan yang mengejutkan seperti itu menarik perhatian banyak anggota keluarga dan pelayan keluarga Wis berlari menyaksikan keramaian itu. Apa yang terjadi? Sebuah ledakan besar terjadi di sini. Bajingan, sebuah helikopter baru saja melemparkan karung ke kolam. Ujar Alika menggertakkan gigi. Semua orang segera melihat ke kolam. Kemudian terdengar suara tercengang. Benar saja, ada karung di kolam. Karung itu terus-menerus mengeluarkan darah dan setengah dari air kolam berwarna merah. Sebuah pemikiran yang mengerikan muncul di benak semua orang, jangan-jangan di dalam karung itu berisi orang? Situasi ini membuat wajah semua orang menjadi pucat dan muncul keributan tiada habisnya. Bengong apa? Alika berteriak marah, "Security, ambil karung itu." Meski para security ketakutan, mereka tetap menyeret karung itu ke atas sambil menggertakkan gigi. Karung itu telah menjadi merah. Buka karung itu, perintah Alika. Security melepaskan tali dengan hati-hati, begitu mulut karung dibuka, setumpuk daging dan darah mengalir keluar. Terlihat sungguh menakutkan, seorang pelayan menoleh dan muntah. Tidak diragukan ada orang mati di dalam karung. Anjir, beraninya melempar mayat ke rumah keluarga Wiku. Aku pasti akan membuatmu membayarnya, ujar Alika seraya kulit kepala terasa kebas. Marco, kerahkan semua kekuatan untuk mencari tahu siapa yang begitu berani. Namun, tidak ada yang menjawab. Tuan muda Marco sudah keluar pagi tadi dan belum kembali, jawab seseorang pelan. Alika berkata dengan aneh. Mana mungkin tadi dia mengirim pesan padaku mengatakan dirinya sudah pulang. Tunggu, cepat, keluarkan mayat dalam karung itu, ujar Alika dengan suara gemetar sambil melihat karung itu dengan takut. Bab 749. Apa isi karung itu? Banyak orang di tempat kejadian berbalik dan pergi, mereka takut tidak tahan dengan adegan berikutnya. Security menuangkan isi karung itu. Ini adalah orang yang telah hancur dan sama sekali tidak dapat dikenali. Kepalanya pecah dan fitur wajahnya rusak, namun masih bisa dikenali bahwa ini adalah adik laki-laki Alika, Marco. Dia memang sudah kembali. Alika menjerit dan tubuhnya lemas. Dia langsung jatuh ke tanah, untungnya dipapah oleh pelayan. Setelah beberapa saat, Alika akhirnya tenang. Wanita tangguh yang tenang dan tidak terpengaruh oleh dunia luar ini akhirnya depresi. RECA, pasti Reca pelakunya, teriak Alika dengan suara memilukan dan mata merah. Akan kubunuh kamu, Reca bisa mengubur Richard Kyle hidup-hidup. Itu artinya sangat wajar jika membunuh satu orang lagi. Tragis, Tuan Marco sungguh tragis, terdengar sebuah suara tua datang dari pintu. Kerumunan menoleh ke arah sumber suara itu dan menemukan seorang pria tua yang entah sejak kapan masuk ke dalam. Siapa kamu? Datang untuk melihat lelucon keluarga Wis? Teriak Alika melototinya. Percaya tidak aku akan membuatmu mati lebih mengenaskan dari adikku. Siapa aku itu tidak penting, yang terpenting adalah siapa musuhku. Ujar pria tua itu tersenyum, kupikir,
kita berdua memiliki musuh yang sama. Siapa namamu? Tanya Alika menarik napas dalam-dalam dan sikapnya langsung berubah drastis. Orang-orang memanggilku Tuan Apex, ujar pria tua itu. Tuan Apex, silakan masuk, mari kita mengobrol, ujar Alika. Di dalam mobil Lexus 15, Recha sedang mencari informasi tentang Kenzo Andres. Kenzo adalah putra dari salah satu 4 keluarga besar di Midgard. Putra tertua dari keluarga Andres, dia mengembangkan area villa paling mewah di Midgard, Langham. Kenzo memiliki dendam dengan Wolfey. Wolfey kembali ke Midgard dan bertemu Kenzo secara kebetulan. Kenzo menunggu kesempatan untuk balas dendam dan melukai Wolfey. Kematian Wolfey memiliki hubungan paling langsung dengannya. Ayo ke area villa Langham cari Kenzo, ujar Recha menyimpan ponsel. Selain itu, berikan villa lain kepada keluarga Bella. Rumahnya sudah harus diganti. Baik, Greedy Wolf berbalik arah menuju ke area villa Langham. Kok, mana Bella? Beberapa hari ini ada orang yang mengganggu dia tidak? Tanya Lonely Wolfie di telepon. Dasar manusia tidak berguna, hanya tahu khawatirkan Bella tidak khawatirkan aku? Ujar Recha dengan serius, kok, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Lonely Wolfie. Baik, jawab Recha, mana Bella? Tanya Lonely Wolfie. Recha, Lonely Wolfie, apakah ada yang mengganggumu beberapa hari ini? Ada, jawab Lonely Wolfie. Hari ini keluarga Kyle mengirim orang untuk mengubur orang tua jahat itu. Tapi kuhajar mereka, tapi, Kak, orang tua jahat itu ini sudah membusuk. Lebih baik bakar saja sekarang, tidak, terkadang yang mati lebih berguna daripada yang hidup. Ujar Recha. Setelah menutup telepon, Greedy Wolf memandang Recha, kemudian melihat ponsel dan dengan ekspresi terkejut berkata, Lone Wolf dan Bella, Kak, jujur padaku apakah Lone Wolf saingan aku dalam cinta? Mimpi saja, jawab Recha. Saingan kamu bukan hanya Lone Wolf, tapi juga Lonely Wolfie. Greedy Wolf, pada saat yang sama, kru dari film promosi Tomota Group, apakah semua sudah siap? Tanya Tokia. Sudah, jawab semuanya. Ayo, pergi ke area Villa Langham untuk syuting, ujar Tokia. Kalian semua ingat area Villa Langham adalah komplek paling mewah di Midgard. Sesampai di sana harus patuhi aturan dan jangan buang sampah sembarangan atau membuat keributan. Butuh banyak usaha sebelum akhirnya mendapat persetujuan dari bos sana untuk syuting. Bab 750, bertemu dengan teman lama, jangan khawatir Nona Tokia. Kita semua orang berpendidikan, ujar semuanya tersenyum. Recha dan Greedy Wolf segera datang ke area Villa Langham. Ini memang layak menjadi area villa paling mewah di Midgard, sangat bergaya. Ujar Greedy Wolf melihat villa. Ini adalah tempat yang baik untuk menjaga kesehatan. Dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, bahkan cuacanya juga sejuk. Kok, berjanjilah padaku. Katakan, ujar Recha, bagaimanapun Bella sudah memiliki kesan baik padamu. Nanti biarkan aku menunjukkan sisi terbaikku dengan memberikan villa kepada Bella. Ujar Greedy Wolf. Terserah, ujar Recha. Kali ini, Recha sedikit pusing. Lonely Wolfie, Lone Wolf dan Greedy Wolf menyukai Bella. Namun, siapa yang terbaik untuk Bella? Kok, bagaimana kalau aku panggil Kenzo keluar? Ujar Greedy Wolf. Tidak perlu, ujar Recha. Oh, bagaimana kamu menemui Kenzo? Tanya Greedy Wolf. Menurutmu kalau aku membeli semua villa ini akankah Kenzo menemuiku? Tanya Recha. Kok, kamu kaya, apa yang kamu katakan benar? Ujar Greedy Wolf mencemberutkan bibir. Keduanya masuk ke kantor penjualan. Kantor penjualan hanya memiliki satu klien hari ini, yaitu sepasang pria dan wanita. Namun, di dalam kantor penjualan sangat ramai. Semua sales mengelilingi tamu itu untuk menyajikan teh dan air bahkan menyanjung mereka. Yang bisa membeli villa di sini pasti bukan orang biasa. Melayani tamu dengan baik, mungkin saja akan mendapatkan tip. Ketika melihat Recha dan Greedy Wolf masuk, mata para sales membara. Namun, setelah melirik pakaian mereka, mata sales ini langsung menjadi gelap.
Keduanya mengenakan pakaian biasa dan tidak mengenakan aksesoris apapun. Mereka pasti datang ke sini untuk melihat-lihat dan tidak akan membeli villa. Tidak perlu membuang waktu pada mereka, karena itu, tidak ada sales yang datang menyambut keduanya. Para sales terus mengelilingi pria dan wanita itu. Sales di sini buta, ya? Tidak lihat ada tamu, cibir Recha. Sales yang kesal melototi Recha. Tidak ada etika, teriak keras-keras, pergi sana. Ini bukan tempat di mana orang miskin sepertimu bisa masuk. Teriak tamu pria itu. Tamu wanita juga memarahi Recha beberapa kata. Kamu Recha, ujar tamu wanita itu tiba-tiba terkejut. Recha menatap klien wanita itu dengan heran. Setelah beberapa saat, Recha akhirnya mengenalinya. Ini adalah teman lama saat kecil, Aurel, ketika Recha masih berada di keluarga Valkyrie di Midgard. Aurel adalah putri pelayan keluarga Valkyrie. Recha tidak dihormati di keluarga Valkyrie, bahkan ditindas oleh pelayan. Kakak kembarnya Reksa selalu menindasnya. Aurel adalah pengikut Reksa. Untuk menyenangkan Reksa, dia sering menindas Recha. Ada suatu ketika, Recha melakukan kesalahan kecil dan dikurung oleh keluarganya. Saat itu, ayah Aurel yang bertanggung jawab untuk mengantarkan makanan Recha. Namun, Aurel mengajukan diri untuk mewakili ayahnya mengantarkan makanan. Tetapi pada kenyataannya, dia membuang semua makanan dan tidak memberi makan Recha. Setelah Recha dibebaskan, dia sangat kelaparan hingga pergi ke tempat sampah untuk mencari makanan untuk dimakan dan kebetulan dilihat oleh Aurel. Aurel sering mempermalukan Recha karena hal ini. Ayah, awalnya datang ke Midgard tidak berharap bertemu dengan keluarga Valkyrie. Tidak disangka malah bertemu teman lama. Recha, untuk apa kamu datang ke sini? Tanya Aurel penasaran. Beli villa, ujar Recha tanpa ekspresi. Puff, Aurel tidak bisa menahan tawa. Jangan bercanda denganku. Kamu mana bisa beli villa? Aku pikir kamu datang untuk melamar jadi security. Karena kulihat kondisi fisik kamu sangat cocok melamar menjadi security. Sini, sini. Recha, mohonlah padaku. Aku berjanji akan membantu berbicara kepada bos mereka.